Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 metode numerik. Kami di sini akan mempresentasikan tentang interpolasi dan regresi. Sebelumnya kami yang beranggotakan Choirunisa, Novi Rahmawati, Miftahul Jannah, Kotrunada Azhara, Sinta Afera, dan Penny Maisaroh. Baiklah, selanjutnya kita langsung masuk saja ke materi. Materi yang pertama yaitu regresi. Analisis regresi atau kurva fitting digunakan untuk memprediksi atau meramalkan suatu permasalahan. Bentuk-bentuk regresi atau kurva fitting diantaranya A. Linier, B. nonlinier, C. polinomial. Selanjutnya yaitu regresi linier. Metode yang digunakan dalam regresi linier adalah metode kuadrat terkecil. Tujuan dalam metode ini adalah untuk membuat kesalahan yang terjadi sekecil mungkin. Terlihat dalam PPT sebuah grafik persamaan bentuk Y sama dengan A plus BX. Selanjutnya yaitu setelah didapat A dan B, lalu masukkan ke persamaan regresi Y sama dengan A plus BX untuk memprediksi apakah garis regresi yang kita buat sudah mempunyai kesalahan yang sekecil mungkin. Barulah kita menghitung koefisien korelasi. Koefisien korelasi mempunyai harga dari 0 sampai 1. Semakin mendekati nilai 1, maka R-nya semakin baik. Rumus untuk menghitung R adalah R sama dengan akar dt kuadrat min d kuadrat per dt kuadrat. Selanjutnya yaitu ke contoh soal. Terlihat contoh soal terdapat dalam PPT. Silakan teman-teman untuk memahami contoh soal tersebut. Selanjutnya, dari tabel di atas maka dapat ditentukan X bar setelah dihitung yaitu 15,2 dan Y barnya setelah dihitung yaitu 18,6. Jadi persamaan garis yang mewakili Y sama dengan A plus BX dengan nilai B setelah dihitung mendapatkan hasil yaitu minus 0,6569. Nilai A setelah dihitung yaitu mendapatkan nilai 28,5849, sehingga persamaan garisnya Y sama dengan 28,5869 min 0,6569x, sehingga nilai koefisien korelasinya setelah dihitung R-nya yaitu mendapatkan hasil 0,7232. Dengan melihat nilai R, maka persamaan garis yang diperoleh dengan regresi linier belum memuaskan. Selanjutnya yaitu regresi nonlinier. Yang pertama yaitu fungsi eksponensial. Bentuk umum regresi eksponensial yaitu Y sama dengan AE pangkat BX. Persamaan tersebut merupakan persamaan 5.1. Persamaan 5.1 diubah ke dalam bentuk len. Len Y sama dengan AE pangkat BX. Len Y sama dengan len A plus BX len E.
len Y sama dengan len A plus BX, di mana len E itu sama dengan 1. Kemudian didapatkan persamaan 5.2. Persamaan 5.2 dapat disederhanakan menjadi P sama dengan len Y, Q sama dengan X, A sama dengan len A, B sama dengan B, sehingga persamaan 5.2 menjadi P sama dengan A plus BQ. Persamaan 5.3 sudah merupakan bentuk regresi linear. Penyelesaiannya dalam menggunakan penyelesaian regresi linear, sehingga diperoleh nilai A dan B. Setelah A dan B didapat, maka dilakukan proses inverse sehingga didapat nilai A dan B. Langkah selanjutnya adalah memasukkan nilai A dan B ke persamaan 5.1 sehingga diperoleh Y sama dengan AE pangkat BX. Yang B kemudian yaitu persamaan berpangkat, di mana bentuk umumnya yaitu Y sama dengan AX pangkat B. Persamaan 5.4 diubah ke dalam bentuk log. Log Y sama dengan log A plus B log X. Didapat persamaan 5.5 ditransformasikan menjadi P sama dengan log Y, B sama dengan B, A log A, Q sama dengan log X. Bentuk persamaan yang baru yaitu P sama dengan A plus BQ. Persamaan 5.6 sudah merupakan bentuk persamaan linear yang jika diselesaikan akan diperoleh nilai A dan B. A dan B selanjutnya diinverse menjadi A dan B. A sama dengan log A sama dengan 10 pangkat A, B sama dengan B, B sama dengan B. Nilai A dan B kemudian dimasukkan ke persamaan 5.4. Y sama dengan AX pangkat B. Yang keempat yaitu regresi polinomial. Bentuk umumnya Y sama dengan A0 ditambah A1X ditambah A2X pangkat 2 ditambah A3X pangkat 3 ditambah titik-titik ditambah ANX pangkat N. Persamaan errornya yaitu D kuadrat sama dengan sigma N I sama dengan 1 dalam kurung YI dikurang A0 dikurang A1X kuadrat dikurang titik-titik dikurang ANX pangkat N. Nilai X dan Y sudah diketahui dari data yang dicari adalah A0, A1, A2, titik-titik, AN. Sedemikian rupa sehingga harga D kuadrat menjadi minimum. Bentuk penyelesaiannya terlihat dalam PPT. Selanjutnya persamaan 5.9 merupakan persamaan simultan yang dapat diselesaikan dengan Gauss eliminasi, Gauss-Jordan, iterasi maupun yang lainnya. Yang didapat dari persamaan 5.9 adalah A0, A1, A2, titik-titik, AN. Selanjutnya masukkan A0, A1, A2, titik-titik, AN ke persamaan 5.7. Koefisien korelasi R-nya dapat dihitung dengan R sama dengan dalam kurung akar dt kuadrat min d kuadrat per dt kuadrat tutup kurung. Notasi A0, A1, A2, titik-titik, AN menyatakan orde polinomial yang dihitung. Polinomial orde 1 menghitung A sampai A1. Polinomial orde 2 menghitung A sampai A2.
polinomial order 2 menghitung A sampai A3 dan seterusnya. Kemudian terlihat pada PPT contoh soal kedua. Bisa teman-teman pahami dalam PPT. Kemudian terlihat dalam bentuk tabelnya, yaitu terlihat dalam PPT. Setelah dihitung, diperoleh persamaan di atas. Jika diselesaikan dapat didapatkan nilai A2-nya yaitu 1,8794, A1-nya yaitu 2,25, A0-nya yaitu 2,58, sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan 2,58 ditambah 2,25 X ditambah 1,8794 X kuadrat. Setelah itu menentukan koefisien korelasi R-nya. Setelah dihitung didapatkan nilai R-nya yaitu 0,999. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.